Ini tidak masuk akal. Pasar bergerak terlalu liar. Tapi lihat volumenya. Apakah ini benar-benar organik? Kita harus menarik diri, ini terlalu berbahaya. USD 5 menguat dan rupiah melemah, tapi IHSG dan emas 2026 malah menguat. Kenapa? Selamat pagi, rekan-rekan investor dan para klien yang saya hormati. Hari ini kita melihat anomali pasar yang membingungkan. Layar trading kita menunjukkan IHSG yang menghijau. Namun di saat yang sama, kita melihat 21 berdarah di level Rp16.850 per US dollar. Apa yang terjadi? Ini adalah inflasi aset nominal. Jadi, apakah kenaikan ini ilusi? Jika Anda mengonversi nilai portofolio IHSG Anda ke dalam USD saat ini, kemungkinan besar real return Anda sebenarnya negatif atau flat. Anomali ini terjadi karena adanya divergensi aliran dana, divergensi capital flow. Investor asing saat ini sedang melakukan aksi jual besar-besaran di pasar obligasi negara SBN kita yang memukul Rp13. Namun, di pasar saham, masih ada inflow selektif atau penopang dari investor domestik yang menjadikan saham sebagai hedging lindung nilai terhadap inflasi. Ini bukan tanda ekonomi kita kuat, melainkan tanda bahwa uang sedang mencari tempat persembunyian dari devaluasi mata uang. Lalu, apa sebab US dollar menguat di tengah ekonomi Amerika Serikat yang rapuh? Dari teori the cleanest dirty shirt, baju terbersih di tumpukan kotoran. Meskipun ekonomi Amerika Serikat sedang sakit, ekonomi negara lain Eropa, China, dan emerging markets termasuk Indonesia dianggap lebih sakit. Dan USD sebagai safe haven aset aman menguat karena ketegangan geopolitik meningkat. Selama ketidakpastian global masih tinggi, investor global akan memilih dolar AS, terlepas dari seberapa buruk data fundamental AS. Di sisi lain, ada risiko jebakan valuasi. Kenaikan harga saham yang tidak didukung pertumbuhan laba emiten, earnings growth, dan sifatnya bubble. Saat laporan keuangan dirilis dan hasilnya mengecewakan, pasar akan sadar market realization dan koreksi tajam bisa tiba-tiba terjadi. Di sisi emas, rekor all-time high di kisaran $4.630 per troy ounce. Apakah ini berisiko turun juga? Ingat, emas naik karena ketakutan, bukan karena keserakahan. Jika tiba-tiba ada berita positif, misalnya data ekonomi AS membaik drastis atau tensi geopolitik mereda, maka alasan untuk memegang emas akan hilang sekejap. Aksi profit-taking emas di level setinggi ini bisa memicu penurunan tajam panic selling dalam jangka pendek. Namun, emas jangka panjangnya akan naik. Jadi jangan terlena oleh warna hijau di IHSG ataupun kilau emas. Strategi terbaik saat ini adalah defensif aktif. Fokus pada dolar earner. Cari saham emiten yang pendapatannya dalam dolar AS eksportir komoditas dan energi, karena mereka diuntungkan oleh pelemahan rupiah. Hindari emiten berutang dolar. Perusahaan dengan utang US dollar besar akan merugi. Jika Anda sudah untung besar di emas, maka take profit sebagian rebalancing. Jangan mengejar harga FOMO di pucuk saat ini. Pasar sedang bergerak tidak wajar dan tugas kita bukan melawannya, melainkan menunggangi ombaknya dengan pelampung yang aman. Terima kasih.